Halo warga Kristus dan Shalom. Pernah penasaran kenapa banyak orang Islam sulit menerima ajaran Kristen? Bukan hanya soal perbedaan keyakinan, tetapi ada beberapa fakta mendasar yang seringkali menjadi perdebatan. Dalam video kali ini, kita akan bongkar fakta tentang Kristen yang bikin para apologet Islam sering menghina ajaran Kristen. Namun, sebelum pembahasan, jangan lupa di-subscribe dan tekan notifikasi loncengnya agar mendapat info video terbaru dari kami. Oke? Sesuai dengan janji kami di video sebelumnya, kami akan membahas soal kebenaran Kristen yang menjadi bahan penghinaan bagi apologet Islam. Video sebelumnya kami taruh di deskripsi. Tritunggal, fakta tentang Trinitas dalam kekristenan yang sulit diterima oleh apologet Islam berkaitan dengan konsep keesaan Allah yang berbeda secara fundamental antara kedua agama. Berikut adalah penjelasannya. Pertama, konsep Tritunggal bertentangan dengan Tauhid Islam. Trinitas menyatakan bahwa Allah adalah satu hakikat, terdiri dari 3 pribadi, Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Ketiganya setara, kekal, dan sama-sama Allah. Dalam Islam, konsep ini dianggap bertentangan dengan Tauhid, yaitu keyakinan bahwa Allah itu satu, tanpa sekutu, anak, atau bagian lainnya. Kedua, kesulitan memahami keesaan Allah dalam Trinitas. Apologet Islam sering menolak Trinitas karena dianggap sebagai bentuk politeisme atau penyembahan lebih dari satu Tuhan. Meskipun kekristenan menegaskan bahwa Trinitas tetap monoteisme. Penjelasan teologis Kristen bahwa Allah adalah satu dalam esensi tetapi 3 dalam pribadi sulit diterima karena tampak tidak logis menurut pandangan Alkitab. Ketiga, kurangnya rujukan Trinitas yang eksplisit dalam Alkitab. Apologet Islam sering menentang dasar Alkitabiah Trinitas karena istilah Trinitas tidak secara eksplisit disebutkan dalam Alkitab. Mereka menganggap konsep ini bertentangan belakangan melalui konsili-konsili gereja, seperti Konsili Nisia 325 Masehi. Bagi apologet Islam, ini dianggap bukti bahwa Trinitas adalah tambahan teologi yang tidak diajarkan oleh Yesus Kristus. Fakta Yesus adalah Allah. Fakta bahwa Yesus adalah Allah dalam teologi Kristen merupakan konsep yang sulit diterima oleh apologet Islam karena bertentangan dengan ajaran Islam tentang keesaan Allah dan status Yesus sebagai nabi. Berikut adalah poin-poin utama yang menjelaskan mengapa hal ini sulit diterima. Pertama, bertentangan dengan Tauhid Islam. Islam menegaskan bahwa Allah itu esa, unik, dan tidak memiliki sekutu atau perwujudan manusia. Al-Quran Al-Ikhlas 112 ayat 1-4. Konsep bahwa Yesus adalah Allah dianggap melanggar prinsip ini karena Islam memandang Allah tidak mungkin menjadi manusia. Dalam pandangan Islam, Allah tidak membutuhkan inkarnasi atau menyampaikan kehendaknya karena dia bisa langsung berkomunikasi dengan manusia melalui wahyu kepada para nabi. Kedua, penolakan terhadap keilahian Yesus. Al-Quran secara eksplisit menolak keilahian Yesus, menyebutkan bahwa dia hanyalah seorang nabi dan hamba Allah. Al-Maidah 5 ayat 75 dan Maryam 19 ayat 30. Islam menganggap klaim keilahian Yesus sebagai bentuk penyimpangan dari ajaran tauhid yang murni. Bagi apologet Islam, keajaiban Yesus seperti kelahiran, perawan, dan mujizat tidak membuktikan bahwa dia adalah Allah, tetapi hanya menunjukkan bahwa dia adalah seorang nabi yang diberi kekuatan oleh Allah. Ketiga, inkarnasi Allah dalam wujud manusia tidak masuk akal bagi Islam. Konsep inkarnasi, yaitu bahwa Allah menjadi manusia dalam diri Yesus, dianggap tidak logis dalam teologi Islam. Dalam Islam, Allah sepenuhnya transenden, tidak terbatas, dan tidak terpengaruhi oleh sifat-sifat makhluk termasuk manusia.
Islam memandang bahwa Allah tidak mungkin mengalami kelemahan manusia seperti rasa lapar, tidur, atau kematian, sebagaimana yang dialami Yesus menurut Injil. Keempat, Yesus sebagai anak Allah ditolak. Kekristenan memandang Yesus sebagai anak Allah yang satu esensi dengan Allah, tetapi Islam menolak gagasan bahwa Allah memiliki anak. Al-Ikhlas 112 ayat 3. Dalam pandangan Islam, menyebut Yesus sebagai anak Allah adalah syirik. Islam memahami istilah anak Allah sebagai harafiah dan menolaknya, sementara kekristenan menjelaskan dalam konteks hubungan teologi, bukan biologis. Fakta Yesus disalib dan bangkit. Fakta tentang penyalipan dan kebangkitan Yesus dalam kekristenan sulit diterima oleh apologet Islam karena doktrin ini bertentangan secara langsung dengan ajaran Islam, baik dari sudut teologi maupun narasi Al-Quran. Berikut adalah penjelasannya. Pertama, Islam menolak penyalipan Yesus. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Yesus tidak disalib atau dibunuh, tetapi seseorang yang mirip dengannya disalibkan. Sedangkan Yesus diangkat ke surga oleh Allah. An-Nisa 4 ayat 157-158. Hal ini bertentangan dengan inti doktrin kekristenan yang menyatakan bahwa Yesus benar-benar disalibkan, mati, dan bangkit sebagai penebus dosa umat manusia. Kedua, penyalipan dan kebangkitan sebagai inti kekristenan. Dalam kekristenan, penyalipan dan kebangkitan Yesus adalah inti dari iman Kristen. 1 Korintus 15 ayat 14-17. Penyalipan dianggap sebagai tindakan kasih Allah untuk menembus dosa manusia, dan kebangkitan adalah bukti kemenangan atas dosa dan kematian. Apologet Islam menolak gagasan ini karena Islam mengajarkan bahwa setiap individu bertanggung jawab atas dosa mereka sendiri dan tidak ada konsep penebusan dosa melalui pengorbanan orang lain. Pandangan Al-Quran tentang misi Yesus. Islam melihat Yesus sebagai nabi yang diutus untuk Bani Israel, bukan sebagai juru selamat dunia. Dalam pandangan Islam, misi Yesus adalah menyeru manusia kepada tauhid, bukan untuk mati demi dosa manusia. Karena itu, doktrin penyalipan dan kebangkitan dianggap bertentangan dengan misi kenabian Yesus menurut Islam. Keselamatan tanpa penebus. Doktrin Kristen tentang penyalipan didasarkan pada kebutuhan akan penebusan dosa melalui pengorbanan Yesus. Islam menolak konsep ini karena percaya bahwa Allah Maha Pengampun dan tidak membutuhkan pengorbanan darah untuk mengampuni dosa. Apologet Islam sulit memahami mengapa Allah membutuhkan penyalipan untuk menyelamatkan manusia. Karena ini dianggap bertentangan dengan sifat Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pemurah. Terima kasih atas kemurahan hati Anda. Dukungan donasi Anda melalui Saweria di link deskripsi agar kami dapat terus berkarya dan menyebarkan pesan Kristus. Jesus bless. Itulah beberapa pembahasan yang menjadi perdebatan panas antar apologet. Jika kalian mempunyai tambahan atau saran, jangan lupa untuk tulis komentar kalian di kolom komentar. Sampai di sini dulu pembahasan kita tentang kebenaran Kristen yang selalu ditolak oleh apologet Islam. Tetap setia kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati dan keep on fire.